Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan The Gigi Berantakan. Welcome to the home. Di rumah saya guys. Nah, habis ini saya habis pulang pramuka guys. Nah ini habis pulang pramuka, habis pulang sekolah kan. Hari ini PTS, alhamdulillah juga nyandak PTS-nya dikit-dikit. Moga-moga ya bagus ya. Ya jadinya pulang gasik nggak pramuka, buat konten lah karena sendirian dewe nggak apa-apa. Nah di sini kita akan nyebes kata Mas Ibal, tapi kata saya ngomong guys, ngomong. Nah teman-teman yang mau bertanya boleh komen di bawah, nanti saya jawab. Nanti buat pertanyaan nah, ya. Sebagusnya siapa saya jawab dengan senang hati, siap. Nah di sini saya akan ngomong biasa tentang jadi sedih aku. Ya pokoknya tentang SMP ku, jangan SD. Kalau SD nanti saya inget kenanganku sama saya tetap ya inget. Nah, Mbak Lurah. Nah, itu kenangan tak terlupakan di pikiran bawah sadarku. Kayak dulu piknik buat nasi goreng, pokoknya seru lah. Momen SD tidak terlupakan. Masih saya ingat. Nah, kok tutup bawah sadar. Nah, bawah sadar itu ya ingatan zaman kecil lah. Nah gitu guys. Nah kali ini ada topeng nih. Nah ini topengku yang biasanya saya buat. Nah sekarang jadi sidik guys. Ya gimana, jaluk temen jaluk dan kalau nggak saya nggak saya kasih ya guys. Tapi ya jangan jalukan terus. Ini udah jaluk mau 3 kali, tapi saya jangan pak, koleksi nih pak, bahaya pak. Nah itu di atas saya nih jam baru bikin itu, pesen itu bukan pesen sih, kayak beli jam terus saya dudai kayak tengah, saya ambil tengahnya, terus yang bunderannya itu saya kasih dom, kayak permainan dom itulah. Nah kayak gitu. Iya saya dekatin kalau enggak. Nah kayak gitu bentuknya guys. Wah iku urip iku gerak. Nah kita akan ngomong flashback ke masa mundur ini. Bukan ya masa mundur di kelas 10. Sekarang saya kelas 11 ya. Yang ngasih kelas 13. Kelas 12. Tapi karena aku dulu ke Jakarta, sekarang dari kelas 11. Nah, kelas 10. Kelas 10 itu momen teman terindah. Karena siapa kok bisa terindah? Karena diulang guru-guru yang terlibat. Saiki gurunya mengulang saya. Nah, saya diulang Pak Geografi, Pak Hajar. Kalau sekarang matematika Lejon itu guru walaupun kayak nggak guru tapi guru. Masa juga kaget pertama pas ketemu Lejon itu kayak nggak guru tapi guru. Ya guru matematik. Wah, guru matematika Lejon itu luar biasa guys. Kalau guru matematika yang lain kan di kelasku kan cuma teori kalau Lejon langsung praktek. Maksudnya praktek itu kayak di lapangan dicontohin, karena kondisi kelasku juga panas, terus ayo metu metu bae cah. Nah metu langsung kita di itu. Tapi pas iku patrek, pas iku di PTS malah gak metu guys. Aduh aku kecewa aku. Orang metu mentolone iku guys, gak metu. Maksudnya soalnya gak metu guys. Wah mentolongan guys, ya gitu. Ya serapopo lah. Nah guru geografi ku pas IPS itu sekarang udah beda. Udah sih kalau di kelas 10 itu Pak Hajar. Pertama ngulang itu bukan materi dulu guys. Pertama itu dikasih ilmu adab dulu, baru ilmu etika, sopan santun, ya gitu, moral etika dengan baik gitu. Ya, itu tak terlupakan dalam hidup saya sampai sekarang. Nah gitulah guys. Nah aku zaman dulu lah guys, dek cilik itu suka jadi pingin mendambakan, pingin menginginkan jadi ketua sekolahan. Ya ketua sekolahan nih loh, gak ketua sih. Ketua kelas. Yo gue maksudnya lah ketua kelas. Sangat dulu guys. Karena kayaknya kalau udah di ketua kelas itu kayaknya tuh keren, terus kayak berwibawa. Kok dipanggil lah pokoknya yang bertanggung jawab, tapi ternyata berat guys. Karena berat gimana ya, kalau ada apa-apa, kalau sekolah apa tuh
jeneng ketua kelas ning anu. Tapi yo enggak apa-apa, jangan terpaku kepada anu nek ngono berajo gak apa-apa nek kowe kuat ya kuat. Nek aku gak gaya guys, soalnya aku gak kuatan guys. Maksudnya gak kuatan piye yo. Waktu aku egois guys, ya memimpin tuh pertamanya kuat, iso kendor guys, bahaya. Makanya itu gak zaman ya kayak zaman lampau lah, kayak pemimpin besar gitu. Kalau egois kan kekuasaan bisa tumbuh bahasa itu. Pak takut tuh ya gitu guys, nggak bisa menjalankan baik, mah bisa jadi ngono kuwi merebutkan apa yang kayak gitu. Nah gak apa-apa itu. Nah itu yang seru-seru. Nah yang saya kagumi itu ya guys, ya belajar sih, belajar jos sih. Nah sana di sini saya pernah guru online guys. Saya punya guru online, tapi guru online grup. Ya gak guru sih, ya guru sih, belajar dong jenenge. Ya guru online masuk grup ya. Dari grupnya ini saya termotivasi dari Bang Rocky Grung. Pasti teman-teman ada yang nggak asing dari Bang Rocky. Itu saya baru kenal itu 2019-an. Pas pemilu, pas saya nonton TV. Pas Pak Jokowi sama Pak Prabowo, ya Pak Prabowo itu yang tentang kedepannya. Nah itu, nah saya kan tak Jokowi, pas itu aku nonton Bang Rocky Grung itu. Loh, wah, itu siapa ya aku no? Kok logis, kok rasional no? Masuk akal aku no. Wah, siapa gue? Terus aku delok YouTube grup, wah ternyata dia dosen guys, PhD guys. Dia ngulang guru gratis guys. Enggak, dia ngulang itu yang ngulang gitu guys. Sekarang saya masih nonton Bang Rocky itu, kalau apa itu ngulang-ngulang, wah saya sangat senang lihat Bang Rocky itu. Saya senang cara dia berpikirnya. Wah jos, idola itu, idola tenan, jos tenan. Sampai sekarang saya antean mencari-cari apa itu, jadinya paham-paham tentang filsafat di kita, filsafat dan cinta kebijaksanaan. Nah pokoknya dari bahasanya begitu kan, cinta antean itu kan. Nah saya juga mempelajari Tokiku kok kandangnya filsafat itu bapak pelajaran semuanya. Maksudnya gimana bapak itu? Cabang-cabang itu dari belakang. Aku bingung, loh, kenapa filsafat kok gak ada mata pelajaran? Nah kalau cabang-cabang dari filsafat, nah itu saya heran. Ya susah ya filsafat ya gimana, maksudnya aku ya nggak paham, baru belajar. Tapi kebanyakan orang saya tanya filsafat itu apa itu maksudnya filsafat, kenapa nggak di pelajaran umum? Katanya itu cabang kayak ilmu fisika, astronomi, kayaknya belum semuanya lah guys, cabangnya dari situ. Gurunya maksudnya kayak induknya gitu kan, katanya gitu. Ya saya tanya-tanya ya belum dapatkan hasil, tapi saya browsing di Google ya kayak gitu guys. Ya sangat besarnya antean itu ya guys tentang ilmu pengetahuan gitu. Sampai saya dulu bayangin gini guys, apa jenenge pas masih kecil aku pernah diajak di piknik di Bandengan atau mana ya, pokoknya laut lah. Nah posisi itu senja, kayak matahari mendelep lah, bahasa gaulnya senja. Kalau masalahnya, kalau bahasa aku menurutku matahari mendelep. Lah saya pas sejak iku kelas SD tak bobol, karena iku ingatanku nganu bawah sadar lah. Nah itu bawah sadar itu saya dapat dari ya termasuk dari filsafat itu juga. Ada ide, ada ego, ada super ego. Nah itu guys, super ego sangat saya cintai guys. Kenapa sangat cintai? Itu sama aja seperti hero ML, mengontrol semuanya dari ide ke ide, kebahagiaan, cari kebahagiaan. Aku ngelih iki, wah mangan lah, memuaskan kayak gitu lah, kebahagiaan luruh bahagia dhewe. Nah ego ya penting, jangan egois. Kalau ego ya kayak mana ya, jelas aku nih, jelas ya agak bingung. Ya kayak wih ono apik iki nih Shopee, apa mana kok ngono ya, Shopee jangan tuku. Nah udah beli ono ning apik neh, jadi tak tuku ternyata nggak terlalu penting ngono lho. Pokoknya yo pengin ngono lho. Jenenge iku ya koyo ngene dhewe. Nek super ego nah itu guys, mengontrol semuanya. Jadi tahu kayak
moral ini yang baik mana, yang secukupnya. Nah itu super ego saya suka guys. Ya kayak gitu. Nah lanjut lagi matahari tadi. Zaman SD saya kira kok matahari mendelep pen laut kok matahari ini kok iso metu neh. Mosok ana ning nyumetone geni ben iso urip. Lah nek cara urip terus, mosok banyune gak asat. Ngono lho. Pas itu belum ada kayak malam, prosesnya malam untuk pemikiran itu, tutuk itu. Nah, untuk itu, nah saatnya itu terjawab karena itu matahari dan bulan itu jaraknya beda. Nah, itu bulan dan planet itu mengorbit karo matahari, yaitu masanya lebih besar kayak gitu. Anak bulan. Nah, itu guys jadinya lagi paham. Nah, sekarang jadi paham, ternyata luas ya guys. Wah, zaman dulu ki saya kira apa ya, orang itu cuma satu pati doang atau ini nggak tahu sampai ada pulang Kalimantan, Amerika, nggak tahu guys. Tauku SMP SD udah kelas 6 udah dikasih peta bola itu. Nah itulah ilmu pengetahuan guys, tak terbatas guys. Ada guruku ngomong, guru online ini guys, ilmu pengetahuan yang sesungguhnya itu tidak tahu apa-apa. Nah itu aku bingung, maksudnya ilmu pengetahuan kecerdasan sesungguhnya tidak tahu apa-apa. Lah wongnya tahu kok gak tahu. Nah, aku bingung. Ternyata terjawab guys. Terjawabnya itu kayak ini, sama aja kayak ini. Kan aku udah tahu matahari itu dari ngorbit itu, tapi kok aku gak iso ngerti langsung. Ya tahu teorinya tapi gak bisa ngelihat langsung ke sana, kobong aku gitu ono. Ya gak tahu kobong, sama aja kayak jam 1 jam 12 tengok-tengok meletak apa meneh langsung rana. Kobong guys, ya kayak gitulah. Apalagi teori Big Bang itu. Ya itu teori ledakan besar itu terciptanya langsung. Nah, itu beda cerita guys. Aduh, tutup itu malah luas lagi guys. Bayang aja manusia mbok cilik iku nes piro-piro gedene pol. Sampai teori Bima Sakti dan apa gitu nih, galaksi Bima Sakti karo Andromeda itu jauhnya sampai kecepatan cahaya, kecepatan cahaya yang enggak punya massa itu proton apa itu ya gitu. Masih sekarang ya masih cepat ya, paling cepat belum ada di dunia ini yang bisa ngelawan itu karena dunia ini bermassa. Terus apa itu? Center well listrik. Aku pas mentak pesawat itu pernah lihat mati lampu satu Semarang atau enggak satu provinsi lah. Posisi urip cepet pol. Wah, gak kebayang itu, jangan cepet ya kayak lampu lah contohnya. Iya cepet. Cepet ah. Ini cepet. Ya kayak gitulah guys, cepet pol tak terbatas. Nah itulah. Kayak itu ya. Makanya pusing. Ya gitu ya, jangan pusing. Hidup selaras ya. Ya gitu. Nah, kita bahas tutup di tutup matahari tutup itu. Nah, aku dicerita guys, cerita online. Ikut cerita iki berceritane dongeng. Ya dongeng kan ada, kayaknya ada 2 dongeng. Maksudnya ada yang dongeng itu secara nyata langsung diceritakan, ada dongeng yang fiksi atau buatan sendiri kayak gitu ya. Tapi ipai guys, aku dongeng iki antian saya iling-iling guys. Karena ini sangat jos. Ya karena zaman dulu DC kan aku barbar ya, di barbar lah ya kok ngono. Nah saiki ya apa adanya langsung lah kayak gitu. Nah ini ceritanya gini guys. Ada orang dia pinter pol, sak pinter dosen kalah, PhD rektor kalah kabeh. Kalau dapat pelajaran itu ilmu pengetahuannya saking akademik, saking isi kabeh. Koncone paling lagi garap dhewe selesai centang. Kalau dapat pelajaran dapat A plus terus. Aku wae antian ayu ora tau guys. Paling yo A B C C sangat. Aku C guys sangat alhamdulillah di atas KKM gitu. C cukup. Nah, nek B yo tahu untuk B tapi jarang. Kalau sekarang ya alhamdulillah banyak yang B. Kalau A belum tahu. Ya kayak gitu. Wah. Just dia pinter semua A plus KB sampai ke suatu saat dia dapat amin jadinya enggak A plus, enggak terbaik, paling ya kayak nilainya 90 lah, kurang 2%. Ngamuk guys ya. Ini posisinya kayaknya di Amerika gitu. Amerika kan bebas beli senjata kayaknya. Kalau di Indonesia nggak boleh, hanya orang tertentu yang punya senjata ya gitu. Negara kalau kita kan kayak saya kan masyarakat sipil, masyarakatnya ya kayak gitulah. Kalau di sana untuk beli senjata di Amerika atau di mana negara liannya resmi kayak gitu langsung dapat, langsung ngamuk kan. Lupa Pak dosen,
saya kok dapat biji segini, biasanya kan saya terus sampai nganu ranking 1 terus ratau parare seluruh universitas itu dia ngamuk, langsung ditembak lah gurunya semuanya karena dia ngamuk. Nah bariku di penjara guys, wah sakit kan nilainya apa, bariku di penjara karena dia nggak sabar menahan emosiku. Nah itu guys, sabar sih guys. Nah ono nes guys, cerita nes guys, iki kucing elang mbah kucing pokoknya hewan guys. Hewan itu ditemukan oleh seseorang, dirawat sejak cilik pol, antean piye ini di cilik diingoni. Nah bar dopene iku wis awis dopene dadi budi nah. Nah wis gede iku patu wis kalem ah pokoke wis kaya panci nganu ula kah ngono kok nganu kok si harimau lah. Wis dirawat dah. Iku wis dirawat aja wis awet cilik wis dirawat dadi gede. Nah suatu saat tuane kuwi ape ngombe banyu, tapi banyune iku iso ana racun. Paling jibaki wong atau kena tikus mangan racun, tikusnya mlebu iku tak gak kena pokoke racun. Lah tuane iku ape ngombe elange mbok kucinge kuwi ngrawai kok nyampluk ngrawai lah pokoke ngrawai. Lho iki piye ta ceng, wong aku ape ngombe kok mbok rawai. Nah di aleo di bengek tuane ape ngombe. Lho kucing moro neh ta burunge kuwi ngrawai neh. Lho kok iki dopene cilik kok malah ngene, dadi ngene kowe. Nah, terus sampe ngombe lho dirawi neh. Intinya gini biasane awas kowe nek mbok nganu neh, arepe ngombe mbok nganu. Langsung dibedil, tak bedil kowe. Nah, langsung lah sidane ape ngombe di nganu kucing nah ta, di nganu buring langsung dibedil sidane guys. Lah dibedil itu puas wonge. Kurang ajar, wong aku ape ngombe kok. Mbok rawai ngono. Nah, sidane pas ape ngombe kuwi genah. Jebule ana racune. Mbok racun apa? Jenenge racun apa utas ta? Akodan pokoke racun lah. Langsung wis sadar guys, nangis ta guys. Yo nangis aku kehilangan kucingku yo nangis. Tak kubur pirang senti nu ambune badhek. Nah, tak kubur nah. Ya angger ngubur soalnya ya gitulah pokoknya gitu lah. Nah, gitu guys ceritanya tentang sharing-sharingnya tentang ngobrol-ngobrolnya ya teman-teman. Kalau mau komen aja nanti saya jawab. Nah ngomong-ngomong kalau gini saya ikut tiba-tiba jadi kayak bersemangat gini karena saya sering main game guys. Gamenya kayak catur. Nah itu menurut kan semuanya game bagus tapi jangan terbanyakan. Nah saya juga punya main game COC guys, channel terbaru. Nah ini channelku guys, game terbaru. Jangan lupa subscribe ya guys. Saya linknya ntar saya share di bawah ini ntar ya. Oke, gitu aja guys sharing-sharingnya, hiburannya. Balik lagi nanti komen-komen yang banyak nanti saya jawab. Nah, seperti konten kayak gini di Hendo Home. Nah, gitu aja guys kontennya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Nah, ini jamku. Bagus aja. Ya, pokoknya itu. Ya sampai jumpa di vlog selanjutnya. Thank you so much. Goodbye. Hey.